Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam renungan pagi saat ini. Saya percaya bahwa kita semua bersyukur atas semua yang Tuhan buat. Satu hari lagi ditambahkan bagi kita untuk melalui proses hidup yang tentunya kita rasakan dan siap kita jalani sepanjang hari ini. Mengawalinya itu mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Engkau jadikan bagi kami, supaya kami terus mengucap syukur kepadamu, bahwa oleh kedaulatan dan kuasa tangan-Mu, Engkau yang menambahkan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami dibangunkan dengan sukacita sorgawi untuk memulai seluruh aktivitas kami pagi hari ini sampai dengan malam nanti. Kami mohon Tuhan berikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami terus berpegang dan mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan semua kami, supaya Roh Kudus yang bekerja memberikan hikmat. Kami mengerti kehendak Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman dan yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita membaca satu ayat dari 21 ayat. Maksudnya adalah kita baca bersama Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan bagian pasal ini satu perikop ini ada ayat 1 sampai dengan ayat 21. Tetapi saya mengajak kita baca di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Satu bagian ini yang saya ajak untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memanfaatkan waktu atau mengisi waktu, lalu kemudian ketika kita membaca, menonton di TV atau membaca di koran, membaca di majalah secara online atau majalah yang ada koran, kita melihat bahwa ada kisah dari setiap orang yang sukses. Ketika mereka menjadi sukses, itu ada satu kekaguman tersendiri. Ketika kita baca bahwa wah, mereka bisa sukses ya, kok bisa ya mereka berhasil ya. Ada satu kekaguman yang secara otomatis kita tunjukkan ketika kita membaca kisah-kisah orang sukses tersebut. Tapi tahukah kita bahwa semua orang yang menjadi sukses itu mereka melalui masa-masa sulit. Ada penderitaan, ada pergumulan, lalu kemudian ada kegagalan yang harus mereka lalui sampai mereka mencapai kesuksesan. Nah, kegagalan di sini bukan tidak pernah ada, justru kegagalan itu menjadi satu pemacu bagi mereka, sehingga mereka bisa terus meneguhkan tekad mereka, membeda-bedakan bahwa mereka akan terus berjuang dengan pantang menyerah untuk terus mencoba sehingga mereka menjadi sukses. Nah, ketika kita melihat mereka, orang-orang yang sukses ini, pasti timbul satu pertanyaan. Jika mereka bisa sukses, kenapa kita tidak? Apakah waktu yang diberikan kepada mereka dengan waktu yang diberikan kita berbeda? Apakah waktu satu hari yang mereka punya itu lebih besar daripada waktu satu hari yang kita punya? Kan jawabannya tidak. Lalu apakah Bill Gates contohnya? Apakah Bill Gates memiliki waktu yang berbeda ukuran dengan kita? Tentu saja tidak. Kita memiliki
hidup yang sama, di dunia yang sama. Kita sama-sama manusia seperti mereka, dengan ukuran dan kapasitas otak yang sama. Kalau mau dihitung, Bapak Ibu Saudara, satu hari itu ada 24 jam, ada 1440 menit, ada 86.400 detik, dan semuanya ini dihadiahkan Tuhan kepada kita setiap hari. Setiap hari itu mengulang, dan itu berlaku sama bagi semua orang. Nah, coba kalau kita kalikan dengan jumlah umur kita sampai dengan hari ini, umur kita sekarang, coba kalau kita kalikan dengan 86.400 detik, pasti angkanya bisa mencapai miliaran atau triliunan. Itu detik yang sudah kita lalui sampai dengan detik ini. Betapa sudah banyaknya. Dan satu pelajaran yang kita dapati bahwa kisah sukses dari setiap tokoh, setiap orang, itu ada komitmen di balik semua itu. Ada komitmen mereka untuk tidak membuang-buang waktu. Ada komitmen mereka untuk selalu menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka peroleh. Dan seringkali mereka tidak pernah membuang-buang waktu mereka dengan sia-sia. Masalah utama yang membuat seseorang tidak berhasil adalah membuang-buang waktu dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita teliti, kan kita baca firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, selalu kita dapati peringatan yang berulang-ulang lewat firman Tuhan untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi membuang-buang waktu itu jelas bukan karakter yang dimiliki oleh orang percaya. Tetapi nyata banyak sekali orang Kristen, orang percaya yang terus melewatkan kesempatan, terus menyia-nyiakan waktu yang seharusnya bisa digunakan dengan baik untuk berhasil dalam hidup. Bahkan banyak yang menyia-nyiakan waktu ketika seharusnya mereka bisa untuk memberkati, menjadi berkat bagi sesama, tetapi mereka tidak menggunakan waktu itu, justru mereka menjadi batu sandungan untuk orang lain. Bahkan ada orang yang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, untuk sekedar mengucap syukur saja. Ada yang menghitung-hitung waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa salah satu doa Musa dan tercatat di ayat Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, di sini mau mengatakan bahwa 86.000 detik di dalam satu hari seharusnya menjadi waktu yang lebih dari cukup bagi kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari bagian pembacaan kita dari ayat 1 sampai 21, kalau kita baca berulang kali, di sini panggilan hidup kita sebagai anak-anak terang. Nah, Paulus mau menyampaikan kepada kita di surat Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 21, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kita mengisi dan memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kalau kita baca rangkaian ayat dari ayat 1 sampai dengan 16, yang terdapat di sana apa saja yang bisa kita lakukan yang menggambarkan kehidupan sebagai anak-anak terang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat 2 katakan hiduplah dalam kasih. Di ayat 3 katakan menjauhi rupa-rupa kecemaran. Di ayat yang keempat bagaimana kita harus menghindari perkataan kotor, perkataan yang omong kosong, perkataan yang sembrono, atau perkataan yang sia-sia atau tidak pantas. Di ayat 6-7 kita harus menjaga pergaulan kita, dan banyak lagi hal yang bisa kita lakukan di dalam rentang waktu satu hari.
86.400 detik yang sudah Tuhan sediakan. Intinya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga diingatkan agar terus berusaha menangkap semua kehendak Tuhan. Seperti ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Peringatan yang sama bisa kita lihat pula dalam Kolose. Di sana dikatakan, Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Bukannya terpengaruh terhadap perilaku orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita yang memberi pengaruh kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita hadapi mereka dengan penuh hikmat. Kita hadapi dengan sikap yang memuliakan Tuhan, karakter yang baik, dan kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hari saja dalam hidup kita, apa yang dapat kita lakukan untuk mengisinya? Sudahkah kita mempergunakan waktu kita detik demi detik untuk mengucap syukur kepada Tuhan atau belum? Sudahkah kita mempergunakan waktu yang kita punya untuk berdoa dan terus menggunakannya untuk berdoa, membangun hubungan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan? Sudah atau belum? Atau kita terus-menerus sibuk dengan pekerjaan rutinitas yang menghabiskan waktu kita, bahkan waktu istirahat kita pun habis. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mempergunakan semua talenta yang sudah Tuhan berikan demi kemuliaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, anak tangga menuju sukses dari seseorang itu ada proses. Perlahan tapi pasti ada proses. Kita memikirkan bagaimana satu bagian ini yang terkait dengan waktu. Kita yang bekerja atau di gereja ada program, ada kegiatan. Kalau di pekerjaan ada namanya anggaran yang harus direvisi. Lah, kan kita selalu ketika anggaran atau program itu tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, masih bisa dilakukan revisi. Revisi perpindahan atau relokasi menjadi program yang baru. Berarti kan bisa ditata ulang, bisa dipindahkan, bisa diatur ulang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Tetapi yang namanya waktu yang sudah lewat tidak bisa direvisi, tidak bisa diulang. Tidak bisa kita bilang mau kembali. Kalau kita banyak nonton film, ada mesin waktu yang bisa kembali. Itu film. Tetapi di dalam kehidupan kita, yang namanya waktu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali. Nah, sampai dengan saat ini kita belajar, jika kita masih terbiasa membuang-buang waktu, masih ada waktu untuk kita berubah. Supaya waktu kita yang sisa ini jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia kita, tetapi kita pergunakan menurut kehendak Allah. Kalau kita diberikan pekerjaan, diberikan talenta untuk kita kerjakan, untuk kita kembangkan, lakukan itu. Karena kita akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mengisi setiap waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Kita pastikan bahwa 86.400 detik dalam satu hari kita pergunakan dengan baik dan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu cerita. Seorang pendeta, dia bertanya kepada jemaat, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Jemaatnya ada yang jawab, suami saya, istri saya, anak-anak saya, teman saya, sahabat saya, keluarga saya. Banyak jawabannya selalu berkaitan dengan orang di sekitar kita. Lalu pendeta itu katakan, sedekat-dekatnya suami, sedekat-dekatnya anak,
istri, dan keluarga, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebab kematian adalah sesuatu yang pasti dan tiap detik bisa terjadi. Pertanyaan yang kedua dia sampaikan kepada jemaat, apa yang paling jauh dari diri kita? Jemaat mulai tanya, mulai jawab, negara Eropa, Amerika. Ada yang jawab bulan, bintang. Lalu pendeta dia jawab, sejauh-jauhnya planet Pluto dari bumi, yang paling jauh dan yang paling benar adalah masa lalu. Kenapa dia bisa jawab seperti itu? Siapapun kita, bagaimanapun kita, betapa pintarnya kita, betapa kayanya kita, semiskin-miskinnya kita, tetapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya waktu yang harus kita jaga dan kita isi. Pergunakanlah itu dengan bijaksana dan jangan sia-siakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tritunggal Allah yang kudus, Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Allah yang kudus. Hari ini kami belajar untuk menggunakan waktu kami yang ada dengan sebaik-baiknya dan bijaksana. Ajar kami untuk tidak membuang-buang waktu kami dengan sia-sia. Kalau kami diberikan tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, ajar kami supaya kami dapat membagi waktu. Jikalau kami masih tidak bisa membagi waktu, berikan hikmat dan kekuatan kepada kami untuk dapat mengatur waktu kami. Dan ketika kami belajar untuk menata kehidupan kami menggunakan waktu yang ada, kami diingatkan akan kematian dan masa lalu. Sedekat-dekatnya setiap orang yang mengasihi kami, yang paling dekat dengan kami adalah kematian. Sesuatu bisa terjadi bahkan setiap detik. Mengajarkan kepada kami untuk menggunakan waktu kami dengan sangat-sangat bijaksana. Dan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang ada di dunia, lebih jauh masa lalu kami, hari kemarin yang tidak bisa kami ulangi. Mengajarkan kepada kami untuk menghargai hari ini dan esok. Mengatur waktu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari bagian firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan kami untuk melangkah di hari ini. Sepanjang hari dari pagi sampai dengan malam hari. Ajar kami terus menggunakan waktu dengan baik. Supaya firman ini nyata di dalam kehidupan kami. Berkati semua aktivitas pekerjaan dari kami semua. Dan tolong kami hindari dari setiap mara bahaya. Tuhan berkati semua keluarga yang sakit, yang berduka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sembuhkan. Berkati semua jemaat dimanapun berada. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan, renungan pagi dan semua program kerja. Berkati juga saudara-saudara, teman-teman tim multimedia di dalam tugas dan tanggung jawab mereka yang terus berjalan. Supaya semuanya ini kami lakukan dan kami kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan pagi. Bekerjalah dan manfaatkanlah dengan waktu dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di keluarga, kemuliaan bagi Allah.